Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di Mushola An-Nasirun ini. Tentunya ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita terpilih menjadi umat terbaik nantinya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, apa kabar ibu-ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Sehat semua ya ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, mohon izin ibu-ibu semuanya, saya duduk agak tinggi sedikit dari ibu semuanya, ingin berbagi ilmu pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat izin oleh Allah untuk memperoleh surganya Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita sudah masuk pada tanggal berapa Syakban, Bu? Hari ini tanggal berapa, Bu? 17 Syakban 1444 Hijriah. Nah, bulan Syakban adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih sayang kepada kita, masih cinta kepada kita. Karena apa? Masih diberikan umur sampai di tanggal 17 Syakban ini. Dan beberapa hari lagi akan kita jelang yang namanya bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, adapun tema kajian ilmu kita pada sore hari ini adalah keistimewaan bulan Syakban. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah dipertemukannya kita yang namanya di bulan Syakban. Dan sebelumnya juga sudah kita lewati bulan Rajab, Syakban, Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk membaca doa ketika masuk di bulan Rajab, Syakban dan Ramadan. Apa doanya ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Amin.
Jadi alhamdulillah bulan Rajab sudah kita lewati. Di mana di sana ada salah satu peristiwa yang diceritakan Allah berupa mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, yang pada bulan lalu barangkali sudah disampaikan ya, Ibu rahimakumullah, apa hikmah dibalik peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, kemudian bagaimana dengan keistimewaan di bulan Sya'ban ini? Nah, bulan Sya'ban ini disediakan Allah, diperuntukkan Allah bagi kita hamba-hambanya yang beriman adalah untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita. Yang mana ketika di bulan Rajab masih belum maksimal ibadahnya, pada bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita lebih meningkatkan lagi amal ibadah kita. Istimewanya apa? Rajab ini diberikan Allah bagi hamba-hambanya yang ingin meningkatkan amal soleh sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang istimewa dan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Kemudian apa-apa saja yang mesti kita persiapkan di bulan Sya'ban ini? Nah, yang pertama adalah membaca sholawat. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu-ibu kita wajib berselawat kepada Nabi? Kenapa, Bu? Sedangkan kita tak pernah ketemu dengan baginda Rasul, tak pernah bertemu dengan wajahnya Rasul. Tapi kenapa kita diwajibkan atau dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi? Karena ingin memperoleh syafaat. Kemudian kenapa ibu-ibu dan saya sendiri yakin bahwa selawat itu akan sampai kepada baginda Rasul? Kenapa, Bu? Karena keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi. Kenapa kita sebagai manusia biasa tidak? Ya, Bu ya, merugilah bagi kita yang tidak senang atau tidak suka berselawat. Nah, ayo kita berselawat, Bu. Salawat apa, Bu? Salawat Jibril. Ayo, 1, 2, mulai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pada bulan Sya'ban ini, ibu rahimakumullah, perbanyaklah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan Sya'ban ini nilai ibadah, pahala ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah, amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban ini? Apalagi kemarin
sudah kita laksanakan barangkali ya Ibu rahimakumullah, puasa Ayyamul Bid yang dimulai pada hari 13, 14, 15 yang lalu. Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi ini sangat besar kali Bu pahalanya yang bisa mengerjakan, alhamdulillah. Ya Bu ya, ada yang berpuasa Bu? Hari Senin, Selasa, Rabu yang lalu? Alhamdulillah. Ini adalah amalan-amalan yang akan kita tabung nanti sebagai tabungan di akhirat. Dan kalau bisa Ibu rahimakumullah, amalan puasa kita ini kalau bisa menjadi rutinitas kita Bu ya. Amalan-amalan yang secara istiqomah kita lakukan. Senin Kamis ya, Senin Kamis ya, puasa sunnah itu juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah membaca Al-Quran dan berzikir. Ya, membaca Al-Quran adalah salah satu juga amalan yang sangat penting kita lakukan ketika kita berada di bulan Sya'ban ini. Rajin-rajin membaca Al-Quran. Hari ini udah ngaji Bu? Sudah? Kapan mulainya Bu ngaji? Habis sholat subuh? Ada yang start dari sholat subuh tadi pagi? Nah, setelah sholat subuh ya mulai baca Al-Quran. Mau 1 halaman, 2 lembar, 3 lembar, 1 ayat, 2 ayat. Yang jelas hari kita mulai aktivitas itu diawali dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa ya Bu ya, jangan buka HP dulu Bu, mohon maaf ya. Kadang-kadang kalau sudah handphone ini memang luar biasa pengaruhnya ya. Kalau ada handphone di sebelah kita, ada Al-Quran di sebelah kita, subuh-subuh tadi subuh, mana yang dahulukan? Mana yang didahulukan Bu? Buka handphone atau buka Al-Quran? Ya, tanya diri kita masing-masing Bu ya. Kalau kita sudah membiasakan membuka Al-Quran dulu daripada handphone atau dunia kita, alhamdulillah ya, kita tergolong orang-orang yang memprioritaskan akhirat tadi. Ya. Handphone ini kan dunia kita Bu ya. Kalau Al-Quran adalah akhirat kita. Ayat-ayat apa yang kita lihat ketika kita membuka mata dibangunkan oleh Allah pada waktu subuh, itu sebaiknya kita buka ayat-ayat Allah dulu. Apa yang dilukiskan Allah di dalam Al-Quran itu, walaupun hanya 1 ayat yang kita baca. Kemudian kalau bisa ada artinya ya, baca Al-Quran itu ada di sampingnya terjemahannya. Jadi apa yang Allah katakan, apa yang Allah jelaskan dalam firman-Nya itu kita tahu. Oh iya, Allah bercerita tentang hari kiamat. Misalkan membaca surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa arti Al-Qari'ah Bu? Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dijelaskan Allah di dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, sebaiknya membaca Al-Quran itu harus disertai dengan membaca artinya. Selama ini kita selalu mendengar, oh alhamdulillah sudah khatam Al-Quran. Ada enggak Bu yang sudah khatam Al-Quran beserta artinya? Ada ibu di sini? Belum ya Bu ya? Nah, coba mulai hari ini ya, saya mengimbau kepada saya sendiri ya Bu ya, diri pribadi kita mulai belajar ya. Ketika Al-Quran itu kita khatamkan beserta terjemahannya ya Bu ya. Kenapa beserta terjemahannya? Agar kita tahu makna dan artinya tadi. Walaupun kita tidak menguasai bahasa Arab, itu kan bahasa Arab ya Bu ya, bahasa Al-Quran itu. Nah, setidaknya terjemahannya kan ada ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Rabb semesta alam. Kita tahu ya Allah, berarti kita sedang memuji Allah yang menguasai alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Nah, senang kita tahu artinya, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, alhamdulillah Ibu hafal semua ya, Bu ya. Alhamdulillah. Nanti dari Al-Fatihah masuk ke surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya, Bu? Inilah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya, kata Allah. Dan seterusnya. Jadi kita tahu, Bu, maknanya. Iya, Allah menceritakan tentang keagungan Al-Qur'an. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, ya, itu diutamakan di hari Jumat. Ada yang sudah baca Al-Kahfi hari ini, Bu? Alhamdulillah, ya, Bu ya. Itu luar biasa juga nilai pahalanya. Jadi aktivitas ibadah kita yang sudah istiqomah tadi kalau bisa dipertahankan, Bu ya. Walaupun sedikit-sedikit tetap istiqomahkan. Oh, hari ini Al-Kahfi nih harus nih Jumat. Kemudian hari ini sudah sholat duha. Kemudian tahajud jangan tinggal. Kalau bisa tiap hari, kalau tidak seminggu sekali. Yang jelas ada kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam nisfu Sa'ban kemarin, Bu, ya. Malam Rabu kalau nggak salah, Bu ya, jatuhnya tepat di malam Rabu. Sebisa mungkin usahakan bangun, ya, sujud kepada Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan, sholat hajat, sholat taubat, sholat wudhu, ya, sholat witir dan lainnya. Nah, itu tergantung kita. Kalau merasa sangat berat, memang berat, ya, Bu ya, banyak godaannya, ya, masih ngantuk atau sudah bangun tapi tidur lagi. Nah, kita yang menggerakkan anggota tubuh kita, Bu, selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah. Selanjutnya, nah, yang tadi sudah saya sampaikan bahwasannya Sa'ban menjadi saat tepat untuk melakukan pemanasan dalam beribadah. Nah, jadi kalau di bulan Sya'ban ini kita sudah melakukan pemanasan, itu maksudnya ya belajar berpuasa, Bu ya, belajar berpuasa. Nah, ketika Ramadan datang, kita tidak berat lagi berpuasanya, ya. Karena sebahagian umat Islam seperti itu kadang-kadang, ya. Dari bulan Rajab, Sya'ban ini membiasakan beda, Bu ya. Orang yang biasa berpuasa di bulan Rajab, kemudian masuk ke Sya'ban, misalnya Senin Kamis latihan terus. Ketika Ramadan dia tidak terkejut, ya. Tidak terkejutnya apa? Rasa haus dan laparnya itu tidak terlalu berlebih-lebihan. Beda dengan orang yang, ya beda, Bu ya, yang terbiasa puasa dengan yang tidak, itu sangat berbeda. Nah, itu bisa kita rasakan sendiri, ya, Bu ya. Kalau kita sudah membiasakan, insya Allah Ramadan itu biasa saja, seperti kita ibadah puasa sunnah tadi. Cuman bedanya kalau Ramadan tiap hari selama satu bulan penuh. Kalau tidak ada hari istimewanya. Ini kadang-kadang ibu-ibu, mungkin orang-orang tua saya di sini ada yang tidak ini, ya, Bu ya, yang tidak uzur bulanan lagi, berarti full. Insya Allah diusahakan satu bulan penuh, tidak ada batal, kecuali yang masih dikasih hari istimewa oleh Allah, ya, masih ada uzur bulanannya, itu ya kita terima. Udah qadarullah dari Allah, wanita memang diberikan hari untuk cuti,
ya, untuk cuti. Ada yang 5 hari, ada yang seminggu, ada yang per hari, berbeda-beda Bu ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW menganjurkan umat muslim itu berpuasa di siang hari pada nisfu Sya'ban ya. Kemarin itu tanggal 15 Sya'ban. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, kata Rasul, maka sholatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Ini Bu, kalau ibu-ibu jemaah Mushola An-Nasirun kemarin sudah melakukannya, sudah mengamalkannya, alhamdulillah luar biasa Bu ya pahalanya. Kenapa? Yang kemarin 15 Sya'ban itu Bu, pada tahun 1444 Hijriah itu tidak akan terulang lagi Bu. Ya, kesempatan itu, peluang dari Allah tadi tidak akan terulang lagi. Siapa yang bisa menjamin kita ketemu dengan Sya'ban yang akan datang? Ada yang bisa menjamin Bu? Tidak ada. Nah, ketika bulan itu datang, hari dan tanggal itu datang 15 Sya'ban kemarin, seluruh umat Islam bergembira ria. Bahkan di WhatsApp ya, di grup-grup itu saling mengingatkan malam nisfu Sya'ban itu. Ya Bu ya, yang mengingatkan juga dapat pahala, yang menjalankan apa lagi? Yang jelas apa? Ketika kebaikan-kebaikan itu datang melewati, kalau sekarang kan udah zamannya handphone ya Bu ya, apa-apa di dalam handphone. Jangan diabaikan. Ya Bu ya. Jangan diabaikan. Berusahalah kita untuk melaksanakan puasa tadi. Ya, bersyukurlah ibu-ibu yang kemarin melaksanakan puasa nisfu Sya'ban atau dimulai dari Ayyamul Bid tadi 13, 14, 15 pertengahan bulan. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian amalannya apa lagi? Yang selanjutnya adalah sholat tahajud. Nah, sembari melaksanakan puasa, malamnya juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Bermunajah kita kepada Allah. Apapun keluhan kita di dalam hidup ini, baik yang pahit, baik yang manis, kita adukan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sudah kita mengadu lah ya Bu ya, mengadu kepada Allah, rasa lahir dan batin kita ini akan terasa peluang rasanya. Kalau sudah mengadukan hal-hal yang terasa berat bagi kita tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Sya'ban menjadi saat yang tepat untuk melakukan sholat tahajud. Nah, dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan keuntungan dari Allah bagi hambanya yang terbangun untuk sholat tahajud adalah seperti dinarasikan Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha kuat ya, turun ke surga yang terdekat dengan kehidupan manusia saat malam hanya tersisa sepertiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adakah hamba yang memohon kepadaku? Kata Allah, sehingga aku bisa menanggapi permohonannya. Kemudian adakah hambaku yang meminta kepadaku? Sehingga aku bisa mengabulkan permintaannya. Adakah yang memohon pengampunan kepadaku? Kata Allah, aku bisa mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ketika malam sepertiga malam itu Bu, ternyata Allah itu menunggu kita Bu, ya, menunggu kita. Siapa hamba-hambanya yang terbangun di sepertiga malam untuk memohon kepada Allah? Hanya yang dipilih oleh Allah Bu, ya. Hanya yang dipilih oleh Allah melalui hidayahnya. Bersyukurlah kita yang terpilih terbangun tadi dengan berbagai kekuatan kita, kekuatan iman kita untuk menegakkan sholat tadi, sholat tahajud tadi. Berat kalau tidak terbiasa. Awalnya berat Bu, tapi lama kelamaan insya Allah akan menjadi rutinitas, menjadi hal yang sangat
kita kalau nggak tahajud ada sesuatu yang kurang, ya. Kita yang bisa merasakannya. Kemudian keistimewaan bulan Rajab juga, di mana keutamaan di bulan Sya'ban, Ibu ya, maksudnya kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Apa itu Ibu? Memperbanyak doa. Nah, doa-doa kita yang kita panjatkan di bulan Sya'ban ini sangat diprioritaskan oleh Allah. Ya. Doa kita adalah suatu keinginan yang barangkali dalam hidup kita rasanya belum dikabulkan Allah. Kita ulang lagi doanya, Bu. Ya, sampai Allah kabulkan. Kira-kira ibu-ibu kalau mau meminta sama Allah, mau minta apa, Bu? Yang paling prioritas sekali, yang paling utama sekali apa ini, Bu, minta? Minta kesehatan yang luar biasa. Kemudian minta kekuatan iman. Apalagi, Bu? Minta diluaskan rezekinya, iya, Bu? Ya, minta diberikan keberkahan rezeki, ya. Minta dijaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik, ya. Minta dikuatkan hati, minta dikuatkan kesabaran pada diri kita karena berbagai cobaan yang datang oleh Allah silih berganti, tidak pernah berhenti. Kapan berhentinya masalah, Bu? Ya, sudah mati kita baru selesai. Kalau belum, masih ada masalah. Nah, orang yang kuat imannya, orang yang memperoleh keimanan yang luar biasa tadi adalah melawan melawan rasa rintangan dan cobaan tadi dengan sabar dan ikhlas tadi, ya. Kekuatan yang paling utama adalah sabar, Bu, ya. Di atas sabar itu tidak ada lagi. Jadi makanya bahasanya apa? Sabar itu ada batasnya loh. Kalau udah kayak gini memang tak bisa lagi nih ditahan nih. Nah, berarti salah tuh, Bu. Kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti seseorang itu belum beriman kepada Allah dan dia belum termasuk orang-orang yang sabar. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bagaimana Rasulullah? Coba lihat puncak sabarnya Rasulullah di mana? Ketika dilempari kotoran oleh pemuka-pemuka Quraisy yang tidak senang dakwahnya Rasul, bagaimana Rasul? Tetap bertahan dengan kekuatan kesabarannya. Rasulullah SAW tidak sedikit pun membalas, bahkan mendoakan sahabatnya yang sudah menyakitinya. Baik, ibu rahimakumullah. Nah, dengan memperbanyak membaca doa di malam nisfu Sya'ban, ya, atau di dalam bulan Sya'ban ini, insya Allah Allah akan melapangkan segala urusan kita, ya, Bu, ya. Apapun keluh kesah kita di dalam dunia ini, Allah pasti kasih jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Semuanya ada solusinya, ada penyelesaiannya bagi orang-orang yang mau berusaha untuk menyelesaikan solusinya sendiri. Nah, ini barangkali ibu-ibu sudah melakukan, ya, Bu, ya. Ketika nisfu Sya'ban kemarin, ya, kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Nah, kemudian Yasin itu dibaca sebanyak tiga kali. Di sini dikatakan Ustadz oleh Abu Hurairah Abdul Salam LCMA. Nah, yang pertama adalah membaca surat Yasin yang pertama, kemudian membaca doa, niatkan doanya adalah meminta panjang umur, ya, meminta panjang umur dan berkah usia kita. Kemudian yang kedua, niatkan untuk menolak bala, ya, doa tolak bala. Yang ketiga, setelah Yasin juga membaca, niatkan hanya kepada Allah, ya, apa yang kita
akan niatkan minta sama Allah semuanya. Nah, amalan-amalan ini dilakukan ketika malam nisfu Sya'ban kemarin. Ada yang baca Yasin, Bu? Ada, alhamdulillah. Jadi kenapa harus surat Yasin aja? Banyak surat lainnya, kenapa kita harus memilih surat Yasin? Banyak, Bu, ya, surat-surat lain. Tapi kenapa Yasin yang dipilih? Nah, salah satu adalah keistimewaannya Yasin ini mungkin ada di sisi Allah, ya. Kenapa kita sangat dianjurkan untuk membaca surah Yasin, ya. Banyak fadilahnya. Nah, salah satunya adalah melipat gandakan pahala kita. Nah, kemudian doanya juga pada malam doa nisfu Sya'ban itu, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah hamba, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf, afiah, keselamatan yang terus-menerus dalam agama, dunia, serta akhirat. Jadi yang kita mohonkan itu kepada Allah. Allah tuh maulah mengampunkan dosa kita, Bu, ya. Siapa manusia yang gak banyak dosa, Bu? Nabi Muhammad saja yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, masih setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia biasa. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Nah, itu adalah beberapa keistimewaan bulan Sya'ban, Ibu, ya. Nah, sekarang sudah tanggal 17 Sya'ban, hari Jumat. Nah, mulailah kita memperketat pengawalan kita terhadap ibadah kita. Jangan sampai meleset. Ya, melesetnya bagaimana? Kalau sudah terbiasa duha, jangan tinggal duhanya. Kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran, jangan tinggal baca Al-Qurannya. Kalau sudah biasa menjalin tali silaturahmi, nah, biasakan bersilaturahmi, ya. Dengan cara apa? Nah, datang ke masjid, musola, mengikuti pengajian, ya, alhamdulillah, terjalin silaturahmi. Ini cuaca cukup panas hari ini, ya, ibu rahmatullah. Kalau diikutkan hati rasa malas. Enak guling-guling di rumah lagi, ya, Bu, ya, daripada duduk di masjid atau musola. Tapi alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, hari ini jemaah musola Nasirin ini luar biasa penuh, ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Inilah yang Allah pilih, ya, hamba-hamba yang senantiasa menurunkan hatinya kepada jalan kebaikan. Karena tidak semua orang yang dipilih, ya, Ibu, yakin dan percayalah. Tidak semua yang dipilih oleh Allah bisa duduk sejenak untuk mendengarkan kajian ilmu, ya, tidak semuanya. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah, Allah pilih di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tidak ada kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, ibu-ibu rahimakumullah, ini ada kisah sahabat, ya, Bu, ya. Nah, kisah ini tidak begitu tidak begitu populer, ya. Tapi kisah ini barangkali bisa menjadi sumber inspirasi kita. Bagaimana kita mencontoh para sahabat dulu untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini adalah salah satu kisah sahabat, ya, yang sebenarnya kurang familiar di kalangan umat Islam. Nama sahabat itu adalah siapa, Bu? Nama bulan, Bu. Nama bulan sekarang. Apa nama bulan sekarang? Sya'ban. Nah, nama sahabat itu adalah Sya'ban. Siapakah Sya'ban radhiyallahu anhu itu? Nah, ini kisahnya, Bu, ya. Nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sya'ban radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan yang unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah.
Kemudian apalagi, ia mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan iktikaf. Pasalnya selalu mengambil posisi di pojok masjid karena tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan beribadah di masjid. Jadi barangkali mungkin posisinya tuh paling pojok ya Bu ya, berarti di situlah misalkan di pojok kanan atau di pojok kanan sana atau di pojok kiri. Nah, jadi Sya'ban ini dia tidak mau mengganggu jemaah lainnya, makanya dia ambil posisi paling ujung atau paling pojok tadi. Nah, kemudian kebiasaan ini telah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah SAW sendiri. Nah, suatu pagi saat akan memulai sholat subuh, Rasulullah SAW terkejut. Karena apa? Karena tidak menemukan Sya'ban sedang sholat di pojok yang tempat dia biasa beribadah atau sholat kepada Allah. Nah, Nabi pun bertanya kepada para jemaah yang hadir. Nah, Nabi nanya, wahai sahabat, siapa yang melihat Sya'ban? Kenapa Sya'ban tidak ada? Biasanya Sya'ban tuh sholat di sebelah sana. Kenapa tidak hadir hari ini Sya'ban? Kata Rasulullah kepada sahabat ketika itu yang mengikuti sholat subuh ketika itu. Rasulullah SAW pun memutuskan untuk segera menunaikan sholat subuh berjamaah. Sampai sholat subuh usai, Sya'ban pun belum juga datang. Lalu usai sholat subuh Rasul datang. Kemudian bertanya kembali, adakah yang tahu kabar Sya'ban? Tapi tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Nabi bertanya lagi, adakah yang tahu di mana rumah Sya'ban? Nabi nanya nih. Seorang teman mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa ia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban ya Rasul, kata sahabat. Nah, kemudian Rasulullah SAW sangat khawatir terjadi sesuatu kepada Sya'ban. Kemudian Rasul meminta untuk dibawa ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid menuju rumah Sya'ban itu lumayan cukup jauh dan butuh lama untuk berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat sampailah di rumah Sya'ban saat sholat duha. Berapa lama perjalanannya Bu? Sekitar 3 jam perjalanan. Nah, cukup jauh ya Bu ya. Kalau 3 jam perjalanan dari mana ke mana Bu? Dari Dumai Pekanbaru berapa Bu? 2 jam. Berarti mungkin ke Bangkinang ya. Nah, lebih kurang ke arah Bangkinang, Dumai Bangkinang. Itu 3 jam perjalanan ya. Alhasil Rasulullah SAW sampailah ke rumah Sya'ban ketika itu. Nah, setibanya di rumah Sya'ban, Rasulullah SAW menyapa dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata wanita tersebut. Nah, apakah ini benar-benar rumah Sya'ban? Rasulullah bertanya. Ya benar, ini rumah Sya'ban. Saya istrinya. Jadi yang perempuan tadi adalah istri Sya'ban radhiyallahu anhu. Bisakah kita bertemu dengan Sya'ban radhiyallahu anhu yang tidak menghadiri sholat subuh di masjid pagi ini, kata Rasul. Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban pun menjawab, ya Rasulullah, Sya'ban meninggal pagi ini ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasul. Jawab semua orang. Nah, satu-satunya alasan Sya'ban tidak hadir ke masjid adalah karena maut mengundangnya. Jadi bukan karena yang lain Bu. Karena Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kita semua, yaitu sebelum meninggal ia menangis." Nah, Sya'ban ini menangis sebanyak 3 kali dengan masing-masing teriakan dalam satu kalimat. Kita semua tak mengerti apa arti kalimat yang disampaikan oleh Sya'ban tadi.
Kalimat apa yang ia katakan? Kata Rasulullah, ya. Dalam setiap teriakannya ia mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang pertama. Kemudian yang kedua, aduh, kenapa tidak baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Nah, inilah 3 hal inilah ya Rasulullah yang selalu diteriakin oleh Sya'ban ketika mau menghadap syakaratul maut. Maksudnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacakan ayat yang berisi surat Qaf ayat 22. Nanti bisa kita lihat ya Bu ya. Di sini artinya, sesungguhnya kamu dalam keadaan lalai dalam hal ini, maka kami menampakkan dari kamu hijab yang menutup matamu, maka pandanganmu pada hari itu sangat tajam. Nah, ketika Sa'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan syakaratul maut, perjalanan hidupnya diulang oleh Allah. Tidak hanya itu, semua pahala dari perbuatannya itu diperlihatkan oleh Allah. Apa Sya'ban radhiyallahu anhu dan orang-orang yang meninggal sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain, ya. Di dalam tatapan tajamnya Sya'ban radhiyallahu anhu melihat pemandangan, ya. Jadi Sya'ban itu melihat suatu pemandangan di mana ia kembali ke dalam masjid itu setiap hari, ya, Masya Allah Bu ya. Setiap hari untuk sholat 5 waktu. Perjalanannya sekitar 3 jam dengan berjalan kaki, bukan naik mobil, bukan naik kendaraan unta, tapi berjalan kaki 3 jam. Masya Allah ya Bu ya, luar biasa. Tentunya jarak ini tidak terlalu dekat, ya. Dalam petunjukannya Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang didapatkan dari langkahnya ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, subhanallah, luar biasa sahabat Nabi. Kemudian dia melihat surga seperti apa yang dijanjikan sebagai hadiah. Nah, jadi ketika mau sakaratul maut itu, Sya'ban itu juga diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihatnya berkata lagi, aduh, kenapa lebih jauh? Muncullah penyesalan di hati Sya'ban radhiyallahu anhu tadi. Mengapa rumahnya itu maksudnya Bu tidak jauh dari masjid? Berarti dalam waktu yang 3 jam tadi, Sya'ban ini pengennya rumahnya itu lebih jauh dari 3 jam perjalanan tadi. Masya Allah ya Bu ya, luar biasa. 3 jam itu masih dekat menurut Sya'ban. Ya, dia minta, makanya dia sangat menyesal barangkali kenapa hanya 3 jam, kenapa tidak lebih jauh. Jadi malah meminta sama Allah, ya Allah kenapa tidak jauh lagi rumahku ya Allah, kata Sya'ban. Ya, di kalimat selanjutnya Sya'ban juga melihat kapan ia akan sholat berjamaah di musim dingin. Nah, saat ia membuka pintu, angin dingin bertiup melalui tulangnya. Dia pergi ke rumahnya dan mengambil baju lain untuk dipakai. Dia memakai 2 baju. Sya'ban memakai baju bagus di dalam dan satu lagi baju yang agak lusuh di luar. Dia mengira jika kena debu tentunya hanya pakaian luarnya saja, dan sesampainya di masjid ia bisa membuka baju luarnya dan sholat dengan memakai pakaian yang lebih bagus. Nah, saat dalam perjalanannya menuju masjid, ia menemukan seseorang terbaring kedinginan dalam keadaan kondisi yang menyedihkan. Sya'ban merasa malu dan segera membuka baju luarnya dan memakaikan pada orang tersebut, lalu membawanya ke masjid agar bisa menunaikan sholat subuh bersama. Masya Allah Bu ya. Makanya bajunya itu 2 lapis Bu ya. Ada yang bagus satu, ada yang kurang bagus satu. Ternyata di perjalanan dia menemukan seseorang yang terbaring tadi, diajaknya untuk melakukan sholat berjamaah ke masjid. Nah, kemudian orang tersebut juga selamat dari hawa dingin dan bahkan sempat sholat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anhu kemudian melihat keindahan surga
sebagai balasan atas kemejanya kepada orang tersebut. Masya Allah. Kemudian ia berteriak lagi, aduh, mengapa tidak ada sesuatu yang baru? Penyesalan muncul dalam pikiran Sya'ban. Andai saja kemeja lusuh itu bisa memberinya pahala yang besar, tentu ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dengan memberikan baju yang baru. Jadi walaupun yang diberikan tadi baju yang lusuh, itu sudah memberikan jaminan surga bagi Sya'ban. Makanya Sya'ban itu merasa, ya Allah, kenapa tidak baju yang baru yang hamba berikan kepada orang tadi, ya Allah. Jadi penyesalan juga bagi Sya'ban radhiyallahu anhu tadi. Nah, selanjutnya Sya'ban juga melihat pemandangan lain. Ya, saat ingin sarapan dengan roti dimakan dengan mencelupkan terlebih dahulu ke dalam susu. Nah, bagi yang pernah ke Tanah Suci pasti sudah tahu ukuran roti Arab. Ada yang sudah tahu, Bu? Ukuran roti Arab sekitar 3 kali lipat ukuran rata-rata roti Indonesia. Berarti agak lebih besar ukurannya. Kemudian ia baru akan memulai sarapan. Nah, apa yang terjadi? Seseorang pengemis muncul di pintu meminta roti karena perutnya yang belum terisi selama 3 hari. Melihat itu Sya'ban radhiyallahu anhu merasa kasihan. Nah, dia kemudian membagi roti tadi menjadi ukuran yang sama dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama pula. Lalu mereka pun makan bersama. Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang sangat indah. Subhanallah. Melihat itu Sya'ban radhiyallahu anhu berteriak lagi, aduh, kenapa tidak semua orang? Nah, ini maksudnya yang teriakan-teriakan yang 3 kali tadi ya, Ibu rahimakumullah. Jadi kata Sya'ban, aduh, kenapa tidak semua orang? Ya, Sya'ban radhiyallahu anhu menyesal lagi. Jika dia melihat semua roti, ya, memberikan semua roti tadi kepada pengemis, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah lagi. Masya Allah. Sya'ban tidak menyesali perbuatannya, tapi menyesali kenapa tidak maksimal. Nah, memang di beberapa titik kita semua akan mati ya, ibu-ibu rahimakumullah. Saya akan mati, ibu-ibu rahimakumullah akan mati menemui Allah, akan menyesal dan tentu saja pada tingkatan yang berbeda. Bahkan ada yang ingin dihukum mati karena hanya dengan begitu konsekuensi dari sebuah tindakannya di dunia dapat terlihat dengan jelas. Mereka meminta untuk ditunda sebentar karena ingin bersedekah, ya. Ya Allah, kembalikan hamba ke dunia, maka hamba akan bersedekah. Tetapi kematian akan datang pada waktunya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Nah, dari kisah Sya'ban tadi ya, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita lebih meningkatkan diri ya untuk memperkuat ibadah kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi ya, sumber inspirasi kita dalam beribadah lagi, lebih meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama lagi di bulan Sya'ban ini ya. Persiapan menuju Ramadan kita siapkan semuanya di bulan Sya'ban ini. Ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ini kata hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, ia akan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini kepada ibu-ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Dan di bulan mulia ini juga, sebelum saya akhiri, saya memohon maaf lahir dan batin kepada ibu-ibu jemaah Mushola An-Nasirun. Barangkali dalam penyampaian materi, barangkali dalam kita bersilaturahmi di sini ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya menyusun jari 10 kepada ibu-ibu semuanya, memohon maaf lahir dan batin.
dan kepada Allah saya memohon ampunan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan sebelumnya juga ada yang tidak berkenan juga dari ibu-ibu jemaah di sini, sudah terlebih dahulu saya maafkan. Ya, ibu-ibu semuanya ikhlas saling memaafkan agar hati kita senantiasa bersih dalam menyambut bulan suci Ramadan nantinya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita keimanan yang kuat untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan nanti. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan yang insya-Allah kalau Engkau berkenan ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan Allah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.